Pertama-tama, desain lempeng pecahannya. Kemudian, beri warna sesuai yang kita inginkan. Lakukan secara berulang. Desain ini digunakan untuk membuat stiker lempeng pecahannya. Kemudian potong setiap ujung dari stikernya agar ukurannya sesuai dengan plastik mika. Lalu kita semprot plastik mikanya menggunakan kling pembersih kaca agar stikernya bisa kita geser-geser sesuai dengan posisi dari plastik mikanya. Kemudian buang air yang ada pada plastik mika agar tidak ada gumpalan pada stikernya. Kemudian potong plastik mikanya agar menghasilkan bagian kecil yang disebut sebagai lempeng pecahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswi UIN Araniri Banda Aceh, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Program Studi Pendidikan Matematika. Di sini kami akan mempraktekkan dan memperagakan alat peraga lempeng pecahan. Saya Fadila Nahda 2202050666 dan saya dengan Fajrina Sobi 2102050664 dan saya Firly Firlani 2102050669. Nah, di sini kami akan memperagakan alat peraga lempeng pecahan. Nah, di sini kita sudah menyusun lempeng pecahan dari yang terkecil hingga terbesar. Kita mengetahuinya itu dengan cara bila arsirannya lebih banyak, berarti lempeng pecahan itu bernilai lebih tinggi. Lalu kalau arsirannya itu lebih kecil, berarti nilainya itu kecil. Seperti ini, lempeng pecahnya bernilai 1/6, dan ini lempeng pecahnya bernilai 5/6. Berarti lempeng pecahan ini lebih kecil dari lempeng pecahan ini. Nah, di sini kami akan memperagakan alat peraga lempeng pecahan pada operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, serta pada pecahan senilai. Nah, di sini saya akan jelaskan tentang lempeng pecahan atau alat peraganya. Nah, yang diarsir ataupun bagian yang diwarnai itu disebut bagian pembilang, sedangkan keseluruhan kotak disebut bagian penyebut. Nah, di sini 1, 2, 3. Bagian yang diarsir ada 3 sehingga pembilangnya adalah 3. Sedangkan jumlah kotaknya 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5. Jadi penyebutnya adalah 5. Lempeng pecahan ini bernilai 3/5. Yang pertama, kita akan memperagakan penjumlahan pecahan menggunakan lempeng pecahan. Di mana di sini penjumlahan terbagi menjadi 2 pembagian, di mana penyebutnya ada yang penyebutnya sama. Langsung aja kita pakai soal ini. 2/5 ditambah 2/5, langsung ini 2/5 tambah 2/5, kita satukan. Yang kita hitung itu yang terarsir. Bagian yang terarsir ini akan tetap kita hitung yang di belakang dan yang di depan. Jadi yang di belakang 2 dan yang di depan 2, jadinya 4. Jadi pembilangnya itu 4. Terus selanjutnya penyebut ini yang kita hitung tuh semua kotak yang terdapat di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5. Terus selanjutnya ada penyebutnya berbeda. Yang penyebutnya berbeda itu kita memakai soal 2/3 tambah 3/4, di mana kita harus meletakkan ini secara vertikal dan horizontal. Di mana yang kita hitung itu hanya bagian yang terdouble. Di mana yang kita hitung itu hanya bagian yang terarsir. Dan yang terdouble ini akan kita hitung 2. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi pembilangnya 17. Terus penyebutnya semua kotak yang ada di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.
Nah, sekarang kita akan memperagakan atau mempraktekkan operasi pengurangan pada lempeng pecahan. Nah, untuk operasi pengurangan, kita memperhatikan penyebutnya. Di sini ada 3 cara. Yang pertama, jika penyebutnya sama. Yang kedua, jika penyebutnya memiliki kelipatan. Dan yang ketiga, jika penyebutnya berbeda dan tidak memiliki kelipatan. Nah, untuk contoh yang pertama, yaitu penyebut yang sama. Contohnya, 2/3 dikurang dengan 1/3. Nah, sekarang di sini ada 2 lempeng, yaitu lempeng 2/3 dan 1/3. Nah, kedua lempeng ini disatukan. Nah, yang untuk menjadi pembilangnya yaitu warna yang diarsir di salah satu lempeng, yaitu yang tidak terlalu terang. Maka hanya ada 1 warna. Maka pembilangnya adalah 1 ton. Penyebutnya adalah seluruh kotak yang ada di lempeng 1, 2, 3. Maka hasilnya adalah 1/3. Nah, untuk yang kedua yaitu penyebut yang memiliki kelipatan. Nah, contohnya 5/6 dikurang dengan 2/3. Nah, di sini ada lempeng 5/6 dan 2/3. Nah, caranya sama, kita satukan kedua lempeng. Nah, untuk si pembilang adalah warna yang diarsir di salah satu lempeng atau warna yang tidak terlalu terang. Maka hanya ada 1, sehingga pembilangnya adalah 1. Untuk penyebutnya sama dengan yang tadi, yaitu seluruh kotak 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka hasilnya adalah 1/6. Nah, sekarang kita masuk pada penyebut yang berbeda yang tidak mempunyai kelipatan. Nah, ini agak berbeda dengan cara-cara sebelumnya. Nah, langsung saja masuk ke contoh. Contohnya itu 5/6 dikurang dengan 2/5. Nah, di sini sudah ada lempeng pecahan 5/6 dan 2/5. Nah, pada tahap ini, 1 kita vertikalkan, 1 kita horizontalkan pada lempeng pecahannya. Nah, sekarang yang kita perlu lihat baris yang penuh. Baris yang penuh ada 1, 2. Ada 2 baris. Nah, walaupun ada kotak yang tidak penuh, namun di sini kita lihat adalah barisnya. Sehingga baris yang penuh 2. Kemudian yang kita hitung adalah kotak yang salah satu yang diarsir pada lempeng. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ada 15 kotak. Nah, untuk yang 2 ini tidak masuk pada salah satu yang diarsir, kotak yang salah satu yang diarsir, karena dia sudah masuk pada baris yang penuh. Sehingga di sini ada 15. Nah, sekarang kita hitung keseluruhan kotaknya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, untuk hasilnya, untuk pembilangnya, salah satu yang diarsir pada lempeng 15 dikurang dengan baris penuhnya, Nggak bisa. 2 dibagi dengan seluruh jumlahnya 30, sehingga hasilnya 13/30. Selanjutnya kita akan memperagakan perkalian pecahan menggunakan lempeng pecahan, di mana letaknya juga sama seperti yang tadi, vertikal dan horizontal. Kita gabungkan. Kita memakai soal yang ini ya, 1/3 dikali 3/4, di mana ini 1/3 dan ini 3/4 dikali
Jadi kita letakkan vertikal dan horizontal, di mana kita hanya menghitung bagian kotak yang terdouble. Ini kan terdouble nih, terdouble sama yang di belakang. Jadi kita hanya menghitung 1, 2, 3. Berarti pembilangnya 3. Terus sebagai penyebutnya semua kotak yang ada di sini. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi penyebutnya 12. Nah, selanjutnya kita akan memperagakan lempeng pecahan untuk operasi pembagian. Di sini sudah kita ambil ada pecahan 2/6 dibagi dengan 3/4. 2/6 dibagi dengan 3/4. Pertama, kita tumpukan atau kita satukan dulu lempeng pecahannya. Lalu untuk menentukan nilainya, pertama kita tentukan dulu pembilangnya. Cara menentukan pembilangnya itu adalah bagian kotak yang diarsir di paling atas atau warna yang paling atas ini. Jadinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan 8. Apanya? 8. Untuk penyebutnya itu adalah warna yang double ini atau warnanya yang full. Jadinya dari bawah sampai ke atas, dari atas sampai ke bawah. Nah, jadinya itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Hasilnya adalah 18. Ini kan pembagian dengan penyebutnya berbeda. Nah, kalau pembagian dengan penyebutnya sama, caranya juga sama dengan cara seperti ini. Nah, sekarang kita ke pembagian dengan hasilnya itu adalah pecahan campuran dengan 4/6 dibagi dengan 1/3. Kita tumpukan dengan berlawanan arah. Nah, di sini kita bisa lihat lempeng 4/6 itu ada yang diarsir itu ada berapa kotak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ada 12 kotak. Untuk lempeng 1/3 ada berapa kotak? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Jadi, untuk pembilangnya itu kita tulis, kita kurangkan 12 kurang 6. Ada sisanya 6 dari satu lempengan. Untuk penyebutnya itu adalah ini. Untuk penyebutnya itu adalah kolom yang terarsir dari atas sampai ke bawah. Jadinya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kotak. Senilai adalah pecahan yang mempunyai penyebut dan pembilangnya mempunyai kelipatan. Seperti dua buah lempeng ini, jika disatukan, kedua-duanya tidak mempunyai warna yang berlebih. Nah, berarti ini pecahan senilai. Apabila nanti kita satukan dan ada yang lebih, berarti pecahan itu tidak senilai. Nah, di sini kita masuk ke operasi penjumlahan jika penyebutnya sama atau B sama dengan D. Di sini ada A per B tambah C per B. Karena penyebutnya sama, jadi bisa kita operasikan dengan A tambah C per B. Nah, A dikali dengan B, A dikali dengan B, lalu ditambah dengan C dikali dengan B. Ini untuk pembilangnya, sehingga penyebutnya adalah B dikali dengan D. B dikali dengan D. Sekarang kita ke operasi pengurangan dengan jika penyebutnya sama atau B sama dengan D. Nah, di sini kita
kita sudah ada A per B dikurang dengan C per D. Karena di sini penyebutnya sama, kita langsung kurangkan saja. A dikurang dengan C per B. Nah, selanjutnya penyebut yang berbeda. Di sini karena penyebut yang berbeda, jadinya kita kalikan A dikali dengan D dikurang dengan C dikali dengan B. C dikali dengan B. Untuk penyebutnya itu D dikali dengan D. Selanjutnya di sini ada pembagian, di mana pembagian kita mengerjakan dengan cara pecahan yang di awal tidak boleh diganti. Jadi kita pindahkan. Kurung jangan lupa A per B kurung. Jadi kan pembagian nih. Dan kita pindahkan ke samping, kita buat perkalian. Pecahan yang kedua ini akan kita ubah menjadi pembilang, jadi penyebut menjadi pembilang. Jadi D per C kurung sama dengan ini langsung dikalikan. Jadi A kali D per B kali C. Ini kan hasil pembagiannya adalah pecahan biasa. Pecahan biasa ini bisa kita ubah menjadi pecahan campuran dengan X ini adalah pembagian dari pembilang bagi dengan penyebut. Lalu mana Y adalah sisa dari pembagian, dan dengan Z adalah penyebut dari awal. Adapun kesimpulan pada alat peraga kali ini, Yang terdapat pada penjumlahan jika penyebutnya sama, yaitu sama-sama sama-sama horizontal, dan jika penyebutnya berbeda itu akan kita letakkan secara vertikal satu dan secara horizontal satu. nah pada pengurangan itu ada dengan 3 cara ketika penyebutnya berbeda, ketika penyebutnya memiliki kelipatan, dan ketika penyebutnya sama. Ketika penyebutnya sama maupun memiliki kelipatan, dua-duanya diletakkan secara horizontal. Namun ketika sudah berbeda dan tidak memiliki kelipatan, maka satu horizontal dan satu vertikal pada lempeng pecahannya. Dan selanjutnya ada pada perkalian. Jika pada perkalian sama, terletaknya seperti tadi vertikal dan horizontal, tapi yang terhitung dua adalah yang bagian yang terdouble. Untuk pembagian, apabila penyebutnya sama atau penyebutnya berbeda, cara pencariannya sama, yaitu yang ada horizontal dan vertikal. Sedangkan untuk pecahan senilai, apabila dua buah lempeng itu warnanya tidak berlebih. Nah, cukup sekian penjelasan alat peraga dari kami. Kami akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.